Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang banyak hal, ya. Mulai dari televisi, bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana sinyal video, ya, yang dipancarkan oleh pemancar TV sehingga bisa diterima oleh televisi. Bagaimana modulasi FM untuk audionya televisi, lalu bagaimana modulasi AM untuk modulasi gambar, ya, kemarin sudah kita bahas bersama. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang stasiun, ya, stasiun TV, ya. Dan minggu kemarin sudah kita lengkapi dengan antena TV, ya, bagaimana elektromagnetik bisa merambat di udara sehingga dimungkinkan terjadi penyiaran dari jarak jauh, ya, atau siaran yang dilakukan di jarak yang jauh bisa diterima di tempat yang jauh dari tempat penyiaran. Nah, untuk kali ini kita coba melanjutkan, ya, jadi materi yang kemarin tentang stasiun siaran televisi atau penyiaran televisi. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, di ilustrasi yang tampil, ya, di kanan itu ada antena pemancar, dan yang kanan bawah, ya, itu adalah antena televisi di rumah, ya. Untuk antena pemancar, bagian pemancar TV, ya, itu kategorinya stasiun pemancar TV. Kemudian untuk antena penerima, ini kategorinya antena penerima TV. Nah, stasiun pemancar TV sebelum memancarkan eh, siarannya, ya, di sana ada proses sebenarnya, ya. Jadi stasiun TV mengubah energi listrik ke dalam gelombang elektromagnetik. Nah, energi listrik ini ada proses yang akan kita bahas hari ini. Lalu hasilnya dikirim dalam gelombang elektromagnetik melalui antena untuk memancarkan siaran TV. Kemudian untuk penerima TV juga melalui antena yang sudah kita bahas minggu kemarin, mengubah gelombang elektromagnetik yang dikirim oleh pemancar TV, ya, kemudian dirubah menjadi energi listrik, ya. Jadi elektromagnetik itu listrik menjadi magnet, magnet menjadi listrik kembali, ya. Lalu besaran listrik tadi itu diolah, kemudian ditampilkan ke televisi, ya. Yang sebelumnya diolah ini adalah maksudnya masuk ke bagian vertikal, horizontal, ya. Dan ini sedikit banyak sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Lalu RGB metrik tentang warna dan suara untuk ditampilkan kembali di speaker layar atau di speaker TV kita, ya. Jadi secara teknis sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang kita coba nanti membahas tentang proses yang ada di stasiun TV, ya. Dengan harapan kita bisa memahami proses yang ada di stasiun televisi. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, jenis informasi pada siaran TV seperti yang sering kita lihat di televisi kita itu berbagai macam, ya. Berbagai jenis informasi, mulai dari berita, hiburan, ya, entertainment, dan iklan. Dan ini menjadi sebuah pengembangan dari mungkin prodi apa ya, grafis mungkin, ya. Ada
liputan pagi, liputan siang, liputan petang, liputan malam ya. Ini mungkin yang kuliah di komunikasi mungkin ya. Jadi memang sudah mempunyai bagian masing-masing. Ada juga hiburan. Nah ini banyak yang mungkin suka dengan hiburan, yang sinetron, musik, kesenian, drama, film, anak, legenda, komedi. Kemudian ada juga entertainment ya, wisata kuliner, kuis, lalu iklan. Nah ini yang mungkin dari grafis nih, iklan produk dari sebuah produk industri ya, industri rokok, pasta gigi, minyak goreng dan sebagainya. Ya, jadi dalam stasiun TV ini kalau kita buka, ya, itu ternyata banyak peluang dari banyak disiplin ilmu ya. Jadi disiplin ilmu selain audio video ternyata banyak yang bisa bergabung ya di stasiun televisi ini. Dan ini menjadi membuka wawasan bagi kita semua. Ada banyak peluang yang bisa kita pilih gitu ya. Kita mau mengembangkan di bidang apa. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, dalam stasiun pemancar TV itu ternyata isinya banyak sekali ya. Ada ruang studio, ruang kendali, ya, ruang telesign, ya, ruang produksi, ruang ganti, ya, ruang properti, auditorium, ruang rapat dan sebagainya. Ya. Padahal kalau kita melihat di televisi itu kan tinggal menonton ya, tapi ternyata banyak disiplin ilmu atau banyak bidang-bidang yang bergabung jadi satu menjadi sebuah produk siaran yang tadi kita singgung ya. Jenis-jenis siaran ternyata banyak sekali. Ada berita, ada film, ada entertainment dan sebagainya, ada advertising ya, periklanan. Ini menjadi wawasan kita agar kita bisa banyak hal yang bisa kita peluang yang bisa kita cari ya. Dan ternyata yang terlibat banyak sekali ya. Ini yang saya tampilkan sebenarnya sebagian, masih ada bagian-bagian yang lain yang tidak saya masukkan ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, untuk peralatan studio ini ada kamera, lampu, switcher box lampu ya, TV monitor, lalu mixer, switcher video. Ya, ini nanti kita fokus bahas di sini karena sesuai dengan mata kuliah kita teknik audio video, jadi lebih cocok di sini nanti. Tapi ini menjadi saya ingin kita tahu bahwa ini menjadi bagian dari sistem yang luas sekali. Ada video tape recorder, ada sound system. Nah ini sedikit banyak menyinggung teknik audio video ya. Televisinya terdiri proyektor, komputer, editing dan sebagainya. Nah dari sini kita bisa menambah wawasan. Pertama, audio video itu ada di sebuah stasiun televisi ya, teknik audio video. Dan ternyata ini menjadi bagian penting dari sebuah stasiun televisi ya. Dan kita juga tidak lupa bahwa menjadi bagian dari proses studio TV bersama-sama dengan disiplin ilmu yang lain ya. Jadi komputer editing ini grafis ya. Kemudian ini juga kamera dan sebagainya, ini juga dari disiplin ilmu yang lain. Namun kita menjadi bagian penting dari sebuah sistem atau sebuah project gitu ya di sebuah stasiun TV. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah ini gambaran dari sebuah studio ya. Jadi studio televisi itu ada objek. Ya, objek ini di sini kebetulan jenis informasi berita ya. Jadi ada
liputan ya, liputan berita gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu di shoot menggunakan dua kamera kiri dan kanan sehingga bisa mengambil dari eh, penyiarnya itu dari segala sudut gitu ya, sehingga tidak membosankan dan cakupan kamera ini bisa melihat dari beberapa sudut. Lalu kamera ini mengambil objek atas instruksi sutradara. Nah, ternyata di dalam sebuah project ya, itu ternyata ada sebuah sistem manajemen pengambilan gambar ya. Jadi tidak bisa kameramen itu mengambil sudut gambar yang dia inginkan ya, tidak bisa ya. Jadi harus ada instruksi sutradara. Dan ini menjadi sebuah ya tadi istilahnya manajemen ya. Jadi ada yang ngomando, ada yang mengambil gambar, ada yang mengatur lampu ya, ada yang mengatur audio untuk mikrofon ya, wireless kah atau pakai kabel. Lalu komunikasi audio dari kameramen, di sini ada headphone dan mikrofon yang saling berkomunikasi. Di sini terlihat bahwa ada sebuah tim kerja. Nah, yang teknik audio video itu menjadi bagian dari tim kerja ini. Ya, tentunya ini membuka wawasan kita tentang teknik audio video yang diterapkan pada studio TV. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini sudah masuk ke video mixing ya. Ini video mixing ya. Studio televisi, proses kerja studio TV pada studio televisi. Nah, tadi sudah kita bahas tentang kameramen mengambil gambar dari dua sudut objek ya. Jadi hasil pengambilan gambar kamera 1 dan kamera 2 itu disalurkan ke mixer video yang dilengkapi dengan fasilitas switcher dan wiper transisi ya. Jadi di sini ada beberapa hasil gambar syuting ya. Jadi paling enggak dua kamera. Kalau lebih dari dua mungkin lebih variatif lagi. Sehingga banyak sudut yang bisa ditampilkan. Nah, dari beberapa gambar ini nanti dimasukkan ke mixer video. Ya, di sini mixer video ada dua gambar yang di mix sehingga nanti perpindahan dari gambar satu ke gambar yang lain itu menjadi lebih menarik ya. Jadi ini teringat saat kita mungkin atau Anda sedang belajar PowerPoint ya. Itu PowerPoint itu kan ada perpindahan slide dari slide satu ke slide yang berikutnya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Cuman yang di mix atau yang di switch ya itu adalah video. Nah, ini tentunya membutuhkan peralatan yang berbeda ya. Jadi dari sekian banyak hasil kamera yang diambil, mana yang mau ditampilkan lebih awal, mana yang ditampilkan di tengah, mana yang mau ditampilkan di akhir atau di endingnya. Nah, ini menggunakan fasilitas mixer video yang tentunya seperti tadi gambar diambil kameramen ya sesuai dengan instruksi dari sutradara ya. Jadi mulai dari awal gambar sampai akhir gambar itu harus sesuai dengan instruksi dari sutradaranya. Nah, yang fokus ke audio video ya alat-alatnya ini ya. Jadi ternyata di sini ada alat audio mixing ya. Video mixer video dulu ya. Jadi mixer video berarti video masuk ke alat ini mungkin lebih dari satu yang pasti.
Nah, dari situ bisa dipilih mana yang mau ditampilkan, dan perpindahan video satu dengan video yang lain ada animasi atau apa namanya, transisi gambar satu ke gambar yang lain. Itu tentunya butuh variasi sehingga menarik untuk dilihat ya, menarik untuk ditonton. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, antara gambar satu gambar yang lain itu kan berbeda sudut ya. Jadi memang perlu sebuah integritas ya, atau koordinasi yang baik ya antara kameramen dengan sutradara plus mixer video atau video mixingnya itu harus sinkron ya. Jadi kalau enggak, nanti kameramen ngambil gambar sendiri, mixernya menampilkan gambar berbeda, sutradaranya akhirnya tidak mencapai sasaran atau pesan yang mau ditampil, yang mau dikirimkan. Nah, ini yang dihindari tentunya ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang ini masuk ke audio mixing ya, audio mixer ya. Jadi ini topik yang mungkin cocok untuk teknik audio video ya. Jadi di sini terlihat ada apa, sebuah perangkat ya. Ini inputnya banyak ya. Jadi ada kalau dilihat ini pengaturan treble bass, echo, macam-macam ini per channel ya. Jadi ini berapa channel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini mixer 8 channel. Berarti dimungkinkan ada 8 input yang berbeda ya. Lalu masing-masing input nanti bisa diatur treble bass, echo, efek yang lain. Nah, ini ada di sini. Lalu ini pengaturan volume ya. Volumenya mau dihidupkan atau ditampilkan apa enggak. Ini semua bisa diatur di sini. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga ya. Jadi 8 channel, 8 pengaturan kontrol treble bass ya. Lalu volumenya juga diatur di sini sejumlah channel. Jadi makanya di sini pengaturan tone kontrolnya banyak sekali ya. Dan tentunya ini membutuhkan pemahaman audio yang bagus ya. Kalau teknik audio video kayaknya cocok untuk bidang-bidang seperti ini. Dan ini nanti kalau kita punya sebuah project ya, tentunya menjadi pertanyaan ya, loh kok sampai 8 channel? Ya, memang channelnya itu bisa macam-macam, ada suara dari pemainnya, mungkin suara latar, atau mungkin suara efek yang lain yang mungkin dimasukkan, sehingga harus diatur ya di mixer itu. Berarti inputnya mana yang mau dikuatkan, mana yang mau dilemahkan ya. Atau sebelum dikeluarkan suaranya mungkin difilter dulu treble bassnya ya, sehingga begitu dikeluarkan itu suaranya sudah bagus ya. Diperlukan sekali peralatan-peralatan seperti ini. Dan di sini ada pengaturan-pengaturan yang lain, indikator-indikator yang lain yang bisa mengontrol atau memonitoring audio yang sedang diatur ya. Jadi dalam sebuah project itu suara, mulai suara pemain sampai suara latar masuk semua. Dan tentunya latar masuk, suara latar itu tidak selalu keluar setiap saat. Ada saat-saat tertentu, di momen tertentu
suara latar tertentu juga itu mau ditampilkan atau didengarkan, tapi saat yang lain suara latar itu harus tidak terdengar misalkan. Nah, itu diatur di sini. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi materinya. Ini mixer ya, tapi yang saya tampilkan ini secara komplit ya. Nah, ini komplit. Jadi dimulai dari input ya, kemudian sampai output ya ini. Walaupun ini hanya audio ya, audio, tapi ternyata dalam sebuah mixer luar biasa ini, apa namanya, variasi, mulai dari variasi inputnya, variasi pengolahannya, sampai variasi outputnya ya. Mulai dari input ya, ya di sini seperti biasa ada mikrofon. Nah, bisa juga ada 3 input atau 6 input audio stereo. Jadi RL audio stereo, mungkin ada suara latar yang mungkin diperlukan ya. Nah, ini juga masuk input ya. Nah, kualitas suara selain dari penguat amplifier, mungkin dari data digital juga bisa ya. Kemudian bisa juga dari ini istilahnya stereo unbalance ya. Jadi dari sembarang input yang oke lah, tidak ada pengaturan level kiri kanannya, nggak apa-apa ya, nanti bisa diatur di mixernya. Jadi mixer itu melengkapi apa yang tidak ada di input, nah itu disempurnakan. Ada juga aux in, mungkin ada audio atau jack input audio ya. Ada juga input dari pengaturan yang lain ya, mungkin dari hasil output dari equalizer masuk ke mixer. Nah, ini juga bisa. Dan tentunya ini berbeda. Kenapa dibuat input yang berbeda ya? Jadi kalau misalkan mikrofon ini kan suara manusia itu kan kecil sekali, karena pengubahan getaran mikrofon menjadi tegangan itu butuh amplifier ya, butuh penguat. Jadi mikrofon itu ada istilahnya mic condenser, itu semacam amplifier juga ya. Tentunya berbeda dengan misalkan ini stereo, ini sudah ada amplinya. Jadi kalau stereo ini masuk ke mic, nah ini suaranya akan distorsi, akan pecah karena ada penguat, dimasukkan penguat lagi ya, ini yang nggak boleh ya. Nah, ini dikhawatirkan nanti distorsi, maka dipisah. Mikrofon memang suara manusia itu merubah atau berubah dari membran mikrofon ke elektrik itu agak kecil ya, maka berikan preamp mic atau preamplifier istilahnya. Nah, tentunya kalau inputnya dari stereo berarti sudah lewat ampli, nggak perlu dikasih preamp mic kan ya, maka dipisah. Nah, ada juga dari data digital ya, juga bisa, atau output audio yang lain. Makanya ini dari inputnya ini berbagai variasi bisa jadi input. Nah, intinya gitu ya. Input juga dari perangkat yang lain yang wireless ya, ini ada Bluetooth ya. Kemudian bisa dari WhatsApp ya. Kemudian bisa dari yang lain-lain, ada apa ini? Oh, ini PSTN ya. Suara dari telepon. Nah, tentunya berbeda dengan suara mikrofon, karena suara dari telepon itu kalau Anda ketahui, telepon itu mempunyai tegangan khusus ya. Jadi saat tegangan, saat bel dengan saat komunikasi itu ada perubahan tegangan yang tidak bisa kita anggap remeh, karena tegangannya tinggi juga saat bel berbunyi ya, kring itu tegangannya tinggi. Jadi masuk ke perangkat seperti ini ya melalui jalur-jalur tertentu ya. Tidak bisa digabung dengan mikrofon.
jalur telepon langsung masuk ke mikrofon. Nah ini nggak bisa, makanya dipisah-pisah seperti ini. Dan juga ada yang wireless ya, dan ada juga yang lain, perangkat-perangkat yang lain yang bisa dihubungkan dengan mixer ya. Kalau ini kayaknya serial ya. Ini general purpose input output, ini bisa jadi serial. Komunikasi serial masuk ke sini juga bisa. Jadi kayaknya ini luar biasa. Mulai dari kabel sampai tanpa kabel ini ada. Sampai perangkat, nah ini yang lain ya. Wah, ini PSTN, suara telepon dari luar bisa masuk. Suara serial dari luar juga bisa masuk. Ini nggak mudah itu menjadikan mereka input ya, itu tidak mudah karena mereka mempunyai tegangan yang berbeda-beda, infrastruktur yang berbeda-beda, sehingga perlakuannya harus berbeda. Kemudian ada juga dari USB, bisa dimasukkan suara dari USB, dari komputer ya, dari komputer ke mixer juga bisa ya. Di sini juga ada fasilitas untuk mic kompresor ya. Kemudian parametric equalizer. Di sini ada parametric equalizer. Kalau parametrik itu singkat saya penguatan filter frekuensi itu berdasarkan bandwidth ya. Jadi bandwidthnya diperlebar apa dipersempit gitu. Ini bagus ini. Nah ada juga sebelah kanan ini HDMI output. Oh ini bahkan output sekarang ya. Outputnya bisa stereo output bisa ya, audio digital juga bisa. Jadi setelah diolah di mixer keluar lagi menjadi stereo bisa, audio digital juga bisa, stereo biasa standar juga bisa, langsung speaker juga bisa. Ini berarti ada amplifiernya. Kalaupun tidak pakai speaker berarti headphone ya juga bisa. Kemudian jack output ya. Nah, ini untuk monitoring. Ini dimungkinkan lebih dari satu monitoring headset juga bisa. Atau HDMI output. Nah ini outputnya berarti sudah dalam bentuk analog to digital ya. Ini luar biasa ini mixernya. Jadi memang harganya biasanya sih mahal ya. Jadi tapi kalau fasilitasnya seperti ini ya menurut saya luar biasa. Ini gambaran untuk mixer yang untuk mahasiswa teknik audio video cocok ini ya, untuk mengatur semuanya. Makanya kita fokus ke mixer audio video ya daripada yang lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah sedikit ini tentang mixer audio ya. Jadi ini gambarnya ada sinyal frekuensi rendah atau audio frekuensi rendah, lalu ada audio frekuensi tinggi. Ini kalau digabungkan ya akhirnya menjadi audio yang sudah di mix seperti ini ya. Jadi penjelasannya ini, ada sinyal audio frekuensi lebih tinggi yang ditambahkan ke sinyal lebih rendah. Jadi ini ada sinyal audio yang rendah, ini sinyal audio yang tinggi. Ini kalau di mix ya, kalau digabung, maka luarannya adalah jumlah dari keluarannya. Jadi kalau dua audio ini dijumlah, akhirnya jadi seperti ini. Nah sekarang mungkin di antara mahasiswa ingin tahu apa benar seperti ini gitu ya. Coba ini saya sudah siapkan eksperimen sederhana ya, dari audio mixing atau mixer audio yang mungkin bisa kita pelajari bersama ya. Jadi ini coba ini saya tampilkan. Nah ini bentuk audio yang sudah dijumlah. Jadi dua audio yang dijumlah. Oke, sekarang awalnya seperti ini. Ini kalau Anda lihat, ini saya punya, coba ini kalau saya perbesar ya. Saya punya audio generator ya. Signal generator 1 dan signal generator 2. Yang
generator 1 saya setting 100 Hz, lalu sinyal generator 2 saya setting 500 Hz. Jadi kan ada audio frekuensi rendah ketemu audio frekuensi tinggi. Nanti kita coba gabungkan, kita mixing ya, kita campur. Ini switch ya, jadi kalau yang A ini saya tekan dan B saya tekan, ini berarti tidak ada sinyal audio yang masuk ke rangkaian. Nah, kecuali kalau saya aktifkan ini berarti sudah aktif semua, berarti sinyal audio masuk semua. Nah, kebetulan rangkaiannya sederhana, saya pakai transistor junction ya, untuk membuat sebuah aplikasi audio mixer atau mixer audio dengan output ya. Nah, ini bagian kalau dilihat ya, ini bagian outputnya. Nah, ini bagian outputnya, saya kopling kapasitor. Nanti saya amati pakai osiloskop ya. Nah, ini memang sudah dicampur audionya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat kondisi sebelum dicampur, coba kita pelajari. Ini switchnya sudah aktif semua. Sekarang kalau A dan B saya lepas ya. Nah, ini tidak ada sinyal sama sekali. Kalau sinyal A saya masukkan, ini adalah audio frekuensi rendah ya, audio frekuensi rendah. Kemudian kalau ini saya lepas, kalau yang B saya aktifkan, ini frekuensi tinggi ya, 500 Hz tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya off dulu ya. Nah, sekarang kalau dua sinyal audio tadi itu kita campur ya. Kita mulai dari yang frekuensi rendah dulu ya. Lalu frekuensi tinggi kalau dimasukkan, apa yang terjadi? Nah, ini. Jadi ini kalau saya pause saja ya. Nah, ini ya. Jadi di antara audio frekuensi rendah terdapat frekuensi tinggi. Ya, jadi teori yang tadi saya tampilkan tuh kalau dibutuhkan memang benar ya. Jadi ada dua audio yang digabung, maka menjadi dua audio yang saling menjumlah. Ini di audio yang pertama dijumlah dengan audio yang kedua. Ya, kalau dari teori tadi kan ada frekuensi tinggi ditambahkan frekuensi rendah, dan hasilnya adalah penjumlahan dari kedua frekuensi audio. Nah, ini ya. Coba ini. Nah, coba saya jalankan lagi. Ini frekuensi tinggi yang masuk. Frekuensi tinggi saya lepas, frekuensi rendah saya masukkan ya. Sekarang kalau saya mulai dari frekuensi tinggi. Frekuensi tingginya ini kayak singleton gitu ya. Jadi ada suara bunyi berdengung gitu aja. Tapi begitu saya tambah audio frekuensi rendah, nah akhirnya di antara frekuensi rendah terdapat frekuensi tinggi. Jadilah sebuah sinyal audio ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Tadi sudah kita eksperimenkan ya. Jadi ya, ini ada audio frekuensi rendah digabung atau dijumlahkan ya, ditambahkan audio frekuensi tinggi, atau ada audio frekuensi tinggi ditambahkan audio frekuensi rendah, maka luarannya adalah jumlah dari keduanya. Ini sudah kita eksperimenkan. Baik, kita lanjutkan materi terakhir. Nah, ini ya, proses kerja dari studi TV. Siaran ya, siaran jarak jauh. Siaran langsung yaitu pengambilan gambar dengan penyiaran bersamaan. Editingnya secara langsung dipancarkan. Nah, ini gitu ya. Jadi kalau proses live ya berarti di sana ada banyak kru ya, mulai dari kru kameramen, lalu kru audio ya, studio televisi tadi, sampai mixer audio dan mixer video ya. Masuk ke penguat video, dan ini penguat audio. Ini berarti ada suatu perangkat yang merubah sinyal
informasi audio dalam format AM di sini. Minggu kemarin sudah kita bahas. Untuk audio ini pada televisi ini menggunakan format FM. Ya. Jadi AM dan FM ya dimodulasi. Masuklah modulator video. Modulator video menggunakan frekuensi tinggi ya, frekuensi masing-masing dengan bandwidth 7 MHz kemarin sudah kita bahas. Lalu masuk ke penguat daya. Jadi masuk ke amplifier ya. Nah, keduanya lalu dipancarkan, kan ini dalam wujud elektronik ya. Nah, begitu masuk ke antena, maka antena itu akan bermagnet ya. Karena ada perubahan elektronik akhirnya menjadi magnet. Jadilah elektromagnetik yang dipancarkan. Nah, itulah stasiun televisi pemancar, dimulai dari ngambil gambar, mixer audio video ya, modulasi untuk video itu AM, modulasi FM itu untuk audio ya. Ini modulasinya video audio dikuatkan lewat amplifier, ini dayanya cukup besar, lalu diumpankan atau dilewatkan ke antena yang akan menjadi elektromagnetik ya, menjadi pemancar. Nah, untuk berikutnya ini nanti lari ke televisi, penerima televisi, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya, jaga kesehatan dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik, saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih.